Halo, hari ini kita akan membahas mengenai business pitching, di mana dalam business pitching ini kalian diminta untuk membuat sebuah narasi yang menjelaskan mengenai produk kalian atau jasa kalian yang akan dijelaskan dalam 3 menit saja. Nah, apa saja poin-poinnya nanti kita akan lihat. Saya akan share kanvasnya. Nah, ini kanvasnya. Kalian bisa lihat the pitch canvas ya. Nah, pitch canvas ini dibuat sedemikian rupa sehingga isinya itu bisa menjelaskan produk kita hanya dalam waktu 3 menit ya. Kenapa 3 menit? Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bahwa bila kita ketemu dengan seorang investor, itu waktunya itu sangat berharga dan mungkin kita tidak pernah menyadari atau tidak pernah berpikir bahwa kita akan ketemu di suatu tempat yang mungkin tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Oleh sebab itu, dengan bantuan kanvas ini, kita bisa mensummary atau menyimpulkan apa produk kita, kemudian kita latih berulang-ulang sehingga kita bisa menjelaskan dalam waktu 3 menit, tapi dalam 3 menit itu kita sudah bisa memberikan informasi secara padat, jelas, sehingga investor itu sudah tahu apa produknya, apa harapan kita terhadap investor, dan apa yang akan investor dapatkan selama mereka ingin memasukkan atau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasinya. Ya, nah ini ada beberapa hal yang akan kita tunjukkan atau akan kita tampilkan di pitch canvas ini. Yang pertama adalah pain dan gain ya. Ini sebenarnya sudah kalian buat juga pada saat kalian menggunakan kanvas ya di sebelum UTS. Pain dan gain ini sering muncul ya ketika kita menentukan value proposition, juga ini ada pain and gain ya. Jadi kalian bisa ambil dan samarikan sehingga dalam pain and gain ini kalian jelaskan cukup apa masalah yang kamu selesaikan untuk customer kamu ya. Kemudian kenapa hal tersebut itu menjadi pain-nya customer. Nah, itu kalian bisa buat sedemikian rupa sehingga menjelaskan bahwa pain itu ketika kalian memberikan solusinya itu akan menjadi gain bagi customer. Oke. Kemudian poin keduanya adalah produk ya. Nah, dalam produk ini kalian menjelaskan bagaimana produk kalian itu bisa memberikan dampak atau bisa menjawab dari permasalahan customer ya. Jadi dalam produk ini kalian jelaskan mengenai secara deskripsinya apa, kemudian apa yang kalian tawarkan kepada customer, kemudian apa opportunity atau dampak yang customer akan terima ketika menggunakan produk kalian ya. Kalian bisa jelaskan di poin produk ini. Kalian bisa lihat dan bisa baca kembali ya. Saya akan mensamarikan saja kurang lebihnya seperti apa. Kemudian poin ketiga adalah produk demo ya. Nah, produk demo ini kalian juga bisa tunjukkan produknya akan seperti apa. Kemudian kalau bisa bikin videonya gitu ya. Mungkin ketika waktu kita menjelaskan kepada customer lebih lowong atau lebih luang, mungkin kita akan bisa jelaskan gitu ya. Tapi kalau enggak, setidaknya kalian bisa melihat, memperlihatkan produknya itu seperti apa. Nah, ini kan bicara mengenai prototyping ya. Kita pada saat pada saat sebelum UTS, ketika kita membuat sebuah solusi ya, yang diharapkan solusi itu bisa menjawab kebutuhan customer kita atau user kita, itu kan menggunakan prototyping ya, kita menggunakan plastisin ya. Itu bisa kita tunjukkan, atau kalau enggak juga kita bisa bikin lagi gitu ya, dengan kalau misalnya produk bisa dengan bantuan 3D ya, 3D CAD ya. Kita bisa gambar secara 3 dimensi seperti apa, nanti kita bisa berikan gambaran sehingga nanti customer atau calon user atau calon investor tuh bisa kebayang produknya akan seperti apa ya. Ini di produk demo. Kemudian what's unique. Nah, what's unique ini bicara mengenai value proposition ya, jelas ya.
apakah teknologinya canggih gitu ya, apakah misalnya kita memiliki bahan baku yang memang ternyata tidak spesifik dan agak sulit ditemukan atau belum ada yang menggunakan bahan itu di pasar misalnya, atau misalnya kita memberikan sebuah inovasinya apa yang kita bisa ditunjukkan. Nah, jadi dalam poin ini kita menjelaskan mengenai apa keunikan dari produk kita. Oke, kemudian poin berikutnya adalah customer traction ya. Jadi sejauh ini produk kita itu seperti apa ya. Kalau misalnya sudah berjalan kan bisa jelaskan bahwa sejauh ini oh ternyata sukses, ternyata penjualannya itu juga sudah mencapai angka sekian gitu ya. Tapi kalau misalnya belum ya tidak apa-apa, kita jelaskan bahwa produk ini punya potensinya apa gitu ya. Kemudian kenapa kok produk ini itu akan menjadi sebuah pilihan bagi customer dibanding produk-produk yang lain gitu ya. Jadi kalian juga di sini bisa memperlihatkan juga kalau misalnya sudah ada prestasinya boleh gitu ya. Kalau misalnya prestasi itu kan penjualannya baik gitu ya, atau misalnya pernah mengikuti perlombaan gitu ya, atau mendapatkan apa namanya, bukan notifikasi, apa namanya, mendapatkan referensi dari orang yang sudah menggunakan, apa kata orang yang sudah menggunakan, itu bisa dijadikan sebagai customer attraction ya. Jadi ini kalian bisa pilih lah akan seperti apa. Silahkan kalian baca lagi. Kemudian bisnis modelnya. Nah, bisnis model ini kan kalian juga sudah pernah bikin bisnis model Canvas. Ini kalian silahkan bisa sampaikan kembali bagaimana kalian mendapatkan pembayaran ya di bisnis proses ya. Mungkin kalian masih ingat di tugas proposal di minggu yang lalu kita menjelaskan bisnis proses seperti apa ya. Dan di bisnis proses itu kita bisa menjelaskan atau memperlihatkan bahwa kita akan mendapatkan keuntungan dari mana gitu, atau bisa mendapatkan uang dari mana. Nah, itu bisa dijelaskan ya. Dan kemudian jelaskan juga bagaimana ke depannya bisnis model ini akan menjadi potensial ya, dari sisi apa gitu ya. Kemudian pengembangannya ke depannya akan seperti apa itu juga bisa dijelaskan. Silahkan kalian baca lagi poin-poinnya. Kemudian yang poin berikutnya adalah investment. Bagaimana kita mendapatkan investasinya. Nah, di sini juga kita bisa menunjukkan bahwa kita membutuhkan investasi berapa, kemudian investasinya dalam bentuk apa. Investasi itu bukan hanya dalam bentuk uang ya, tapi investasi itu bisa banyak hal gitu. Nah, ini kalian bisa jelaskan ya. Dari mana sih itu, kemudian bagaimana rencananya untuk mendapatkan investasi sekian besar, kemudian berapa besarnya dan lain sebagainya. Silahkan kalian baca lagi secara detail. Kemudian timnya ya. Nah, timnya juga ini dijelaskan bagaimana tim Anda, bagaimana kemampuan, kompetensi dari tim Anda, pengalaman dari tim Anda gitu, sehingga nanti akan meyakinkan investor untuk berpikir bahwa ini benar produk yang memang bagus karena juga ditunjang oleh sumber daya di belakangnya, terutama sumber daya manusianya ya. Nah, ini kan kalian bisa jelaskan di sini timnya siapa saja gitu ya, apa bagiannya, kemudian apa peranannya, bisa kalian jelaskan di sini ya. Baik, kemudian ini yang berikutnya adalah call to action and end statement ya. Jadi di sini setelah kita menjelaskan dari atas pain-nya apa, pain-nya yang menjadi gain ya, pain karena dalam kurungnya plus gain. Jadi pain-nya itu bisa menjadi gain ketika customer itu menggunakan produk kita ya. Kemudian produknya sudah dijelaskan, produk demonya ada, uniknya sudah dijelaskan dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah mengajak agar investor itu mau menginvestasikan uangnya dalam project atau dalam produk kita ya. Jadi sini silakan kalian bikin kata-kata yang mengajak investor atau orang yang melihat pitching ini untuk bisa bergabung dengan kalian ya. Jadi dalam call to action ini munculkan kata-kata yang menarik, misalnya apa ya, mari bergabung dengan tim kami gitu ya, karena tim kami adalah tim yang bisa menciptakan sebuah produk yang dibutuhkan oleh customer di masa depan sehingga dan bla 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 bla. Nah, itu bisa kalian buat lah ya. Jadi pastikan atau yakinkan bahwa investor ini mau bergabung dengan kita. Itu namanya call to action ya. Jadi kita mengajak kalian buat kata-kata yang
menggugah, kemudian yang mengajak dan meyakinkan investor sehingga mau bergabung dengan proyek kalian atau bisnis kalian ya. Kemudian yang terakhir adalah Wahyu. Kenapa kamu ya? Jadi setelah Hayu mengajak gitu ya, kemudian berikutnya adalah kenapa harus investasi di kita gitu ya. Nah, di situ kalian jelaskan ya. Jadi ini adalah poin-poin pitch canvas. Nah, ini tuh harus dibaca, kemudian dilakukan berulang-ulang sehingga semua ini bisa kalian jelaskan dalam waktu hanya 3 menit ya. Makanya sini sebutnya best 3 minutes ya. Nah, tidak tertutup kemungkinan bahwa nggak usah dibaca full gitu ya, tapi poin-poinnya di pin itu poinnya apa, produk demo, what's unique itu poin-poinnya apa gitu ya. Yang penting ini adalah suatu usaha kita untuk attracting investor sehingga ketika investor wah ini keren banget nih ya. Kemudian ketika mereka ingin bertanya lebih detail, maka dia akan menanyakan, bisa saya minta nomornya misalnya, oke nanti saya akan menghubungi kalian lagi. Nah itu bicara lebih detail ya. Tapi di sini tuh sebenarnya intinya adalah kita menunjukkan produk kita, kemudian membuat investor tertarik untuk bertanya ya. Belum tentu mungkin langsung dia yakin akan memberikan uang ya, tapi setidaknya tertarik untuk bertanya gitu ya. Oke. Nah, ini semua kalian tinggal lengkapi ya, mau pakai nanti silakan di-download ya, sudah ada di LMS. Kemudian nanti setelah di-download kalian isi bisa menggunakan apa namanya sticky notes ya. Kemudian nanti ini akan dipresentasikan di minggu depan mungkin ya. Minggu depan ke saya dan kalian hanya saya beri waktu 3 menit ya. Bagaimana caranya kalian bisa menjelaskan dalam waktu 3 menit. Ya, jadi nanti nextnya adalah pitching atau presentasi atau memaparkan produk kalian hanya dalam waktu 3 menit. Ya, tapi poin-poin ini tuh sudah tercantum ketika kalian menjelaskan selama 3 menit ya. Nah, ini silakan kanvasnya diisi, kemudian nanti dikirimkan hasilnya, draftnya ya di akhir perkuliahan ya. Silakan kalian nanti kumpulkan di LMS juga di Moodle, sudah saya buatkan juga folder untuk pengumpulannya ya. Nah, video ini adalah video menjelaskan mengenai pitching canvas ya, 3 minute pitching canvas. Oke, kalau misalnya Anda ada pertanyaan, silakan nanti kalian bisa hubungi saya di grup ataupun juga secara japri ya, bila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak yang membingungkan atau yang perlu ditanyakan. Ya. Oke, mungkin ini penjelasan mengenai 3 minutes pitching canvas. Terima kasih. Saya tunggu pengumpulan tugasnya.